Ikhwani rahimakumullah, sebagaimana yang pernah kita sampaikan secara global, secara umum, bahwa ketika ada saudara kita yang bersin kemudian mau bertahmid, mau mengucapkan hamdalah, maka selayaknya kita memberikan tasmid atau ucapan yarhamukallah. Hal ini pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Suatu saat atau sarajulan indan Nabi, ada dua orang yang kedua-duanya ini bersin indan Nabi, di sisi Nabi SAW. Fasammata ahadahuma, ternyata Nabi memberikan tasmid, memberikan ucapan yarhamukallah itu pada salah satunya. Ada dua orang yang bersin dekat dengan Rasulullah. Ternyata Rasul cuma memberi tasmid ucapan yarhamukallah kepada salah satu di antara mereka. Fasammata ahadahuma walam yusammitil akhar. Kemudian ada sahabat yang tanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau mendoakan si fulan dengan ucapan yarhamukallah, tapi engkau tidak mendoakan fulan dengan doa yang sama? Faqala hada hamidallah wa hada lam yahmadillah. Rasulullah SAW memberi penjelasan, kenapa si fulan itu saya doakan yarhamukallah, karena dia hamidallah, dia itu mengucap hamdalah kepada Allah. Tetapi mengapa saya tidak mendoakan pada si fulan? Ternyata lam yahmad, dia tidak memuji atau berhamdalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, walaupun ada khilaf di antara ulama tentang hukum melafadzkan yarhamukallah. Ada yang mengatakan bahwa yarhamukallah itu adalah hukumnya fardhu ain, sehingga ketika dalam satu pertemuan, di dalam satu majelis, ada satu orang yang bersin kemudian berucap hamdalah, maka semua orang yang ada di majelis itu, di tempat itu, punya kewajiban untuk bertasmid, yaitu mengucap yarhamukallah. Yang kedua adalah fardu kifayah, masih berhukum wajib, tapi tidak semua orang yang ada di majelis itu, di tempat itu, keseluruhannya mengucap yarhamukallah. Cukup satu di antara mereka. Lalu yang ketiga adalah
sunnah, anjuran. Walaupun demikian, ikhwani rahimakumullah, kita tetap berusaha memberikan tasmid kepada orang yang bersin, yang berucap atau mengucapkan hamdalah. Oleh karena itu, ada ulama besar, yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani, mengucap demikian: yusra'u tasmid liman hamidah idza arafas sami'u annahu hamidallah. Disyariatkan mengucap tasmid, mengucap yarhamukallah bagi siapa? Liman hamidah, untuk orang yang bersin, yang mau mengucap hamdalah, idza arafas sami annahu hamidallah. Kalau orang yang mendengarnya itu mengetahui bahwa orang yang bersin tadi itu memuji kepada Allah. Wa illam yasma'u kama law sami'al atsah wa lam yasma'il hamda bal sami'a man sammata dzalikal atis fa innahu yusra'u tasmid li umumil amri bi liman atosa. Namun seandainya orang tidak mendengar dari orang yang bersin itu mengucap hamdalah, memuji kepada Allah, tapi ada orang yang mendengarnya, orang yang bersin tadi itu mengucap hamidallah, alhamdulillah, memuji kepada Allah. Terus orang ini mendengarnya ucapan yarhamukallah, maka orang yang ketiga tadi itu juga dianjurkan untuk mengucap tasmid yarhamukallah. Gambarannya seperti ini, ikhwani rahimakumullah. Ketika kita dalam satu majelis, ada orang yang duduk di depan di kursi yang urutan pertama, terus urutan kedua, urutan ketiga, keempat, kelima, keenam. Orang yang duduk di kursi urutan pertama itu bersin. Kita yang duduk di kursi urutan terakhir yang keenam tadi mendengar bersihnya. Orang yang duduk di kursi urutan kedua itu mengucapkan yarhamukallah sebab mendengar orang yang bersin yang duduk di kursi pertama tadi itu mengucap alhamdulillah. Kita yang duduk di belakang, di kursi yang paling akhir, di kursi yang urutan keenam, tidak mendengar bahwa orang yang bersin tadi mengucap hamdalah, tapi orang yang duduk di kursi yang kedua mengucap yarhamukallah, maka kita yang mendengar ucapan yarhamukallah itu pun yusra, disyariatkan untuk mengucap yarhamukallah. Ikhwani rahimakumullah, oleh karena itu ada satu peristiwa, masih lanjutan ucapan Ibnu Hajar al-Asqalani. Imam Abu Dawud ketika
naik as-safinah, perahu kecil. Ternyata mendengar seseorang yang bersin yang posisinya itu di tepi laut mengucap alhamdulillah. Maka Imam Abu Dawud ini mendekatinya. Kemudian dia mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah memberi rahmat kepadamu. Ketika kembali ditanya oleh orang-orang yang bersamaan dengan Imam Abu Dawud itu, kenapa kamu mendekatinya, kemudian kamu mendoakan yarhamukallah kepadanya? Imam Abu Dawud mengatakan, boleh jadi doanya orang yang bersin yang mau mengucap hamdalah tadi diijabahi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mendapatkan jawaban Imam Abu Dawud seperti itu, orang-orang yang ada di sekitarnya termasuk Abu Dawud itu tidur. Raqadu sami'u qailan yaqulu ya ala safina inna Aba Dawud istaral jannah minallahi bidirhamin. Ada qail, ada orang yang mengatakan, wahai penumpang perahu, sesungguhnya Abu Dawud telah membeli surga dari Allah dengan 1 dirham. Sebab ketika Abu Dawud di perahu untuk mendekati orang bersin yang ada di tepi laut itu, Abu Dawud rela mengeluarkan 1 dirham untuk menyewa sampan supaya bisa mendekati orang yang bersin tadi itu. Ikhwani rahimakumullah, itulah di antara pendapat-pendapat ulama kita berkaitan dengan tasmid. Dan tidak menutup kemungkinan ketika kita sholat, maka di antara makmum-makmum yang ada, yang mungkin kedudukannya kita jadi imam atau kita sama-sama makmum, itu ada yang bersin, kemudian mengucap hamdalah, memuji kepada Allah. Bagaimana sikap kita? Ada 2 hadis yang bisa kita jadikan sebagai tuntunan dalam hal ini. Suatu saat Muawiyah ibnil Hakam As-Sulami bercerita, qala baina ana usolli ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ketika saya sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, id atosah rajulun minal qaum, ternyata ada di antara makmum itu yang bersin. Fakultu yarhamukallah, karena saya mendengar ucapan alhamdulillah dari orang yang bersin, saya nyaut, saya ngomong dengan ucapan yarhamukallah.
Setelah saya mengucap demikian, maka semua orang yang hadir itu memandang saya. Fakultu, maka aku pun berkata, karena saat itu saya belum takbir. Fakultu, ada apa dengan saya? Masa nukum, apa maumu? Tangduruna ilayya, kamu melihat saya, kamu memandang saya dengan pandangan yang begitu. Faja'alu yadribuna bi aidihim ala afqadihim, maka mereka menepuk pundakku. Falamma ra'aituhu yusammitunani lakini sakatu, maka ketika saya melihat mereka itu diam, aku pun diam. Falamma sholla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika sholat itu sudah selesai, Rasulullah menutup sholat itu dengan salam. Kata Muawiyah, ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu, saya tidak pernah melihat seorang mu'allim, seorang pengajar yang baik sebelum dia ataupun setelah dia. Ahsana ta'liman minhu, yang lebih baik daripada Nabi. Dia tidak membentak saya, dia tidak menghandrik saya, dia tidak memukul saya, dia tidak mencaci maki, menghina dengan kata-katanya. Nabi berkata kepadaku, inna hadis sholah la yasluku fiha say'un min kalamin nas. Sholat ini tidak layak dicampuri dengan ucapan manusia. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Sholat itu isinya adalah tasbih, subhanallah, wa takbir, sholat itu isinya adalah takbir, wa qiraatul Qur'an, dan isinya sholat itu adalah membaca Al-Quran. Dari peristiwa itu, ikhwani rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberi pelajaran kepada Muawiyah khususnya dan kepada kita semua, bahwa ketika ada orang yang sholat kemudian diperbolehkan mengucap hamdalah, tetapi kita tidak boleh mengikuti ucapan hamdalah, alhamdulillah dari orang yang bersin yang sholat itu dengan ucapan yarhamukallah. Hal ini juga ditegaskan oleh satu hadis yang datangnya dari Rifa'ah bin Rafi', sholaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rifa'ah ini pernah bercerita, saya pernah sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atostu, ketika saya sholat bersama Rasulullah, saya ini bersin. Kemudian saya mengatakan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Saya mengucap segala puji milik Allah, hamdan dengan pujian kasiron yang banyak, thayyiban yang baik, mubarakan fi yang diberkahi.
mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, sebagaimana Tuhan kita menyukai dan meridai. Maka ketika Rasulullah SAW, kata Rifa'ah, menyelesaikan sholat, beliau bertanya, faqala manil mutakallim fis sholat, siapa yang ngomong tadi ketika sholat? Maka ketika Nabi bertanya seperti itu, ketika Rasul bertanya seperti itu, tidak ada satupun dari kita yang menjawab. Kemudian Rasul mengulangi pertanyaannya yang kedua, siapa tadi yang mengucap seperti itu dalam sholatnya? Juga tidak ada yang berani menjawab. Akhirnya ketika Rasul mengulangi pertanyaan yang sama yang ketiga kalinya, baru Rifa'ah mengaku, ana ya Rasulullah, saya tadi yang mengucap demikian itu. Akhirnya Rasul bertanya, kalau bahasa Jawa kita, kene opo awakmu kok ngomong ngono? Kata dia, kaifa qulta, bagaimana kamu berkata tadi? Saya menjawab, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Apa kata Rasulullah? Demi Allah yang jiwaku dalam penguasaannya, laqad ibtadaroha bid'atun wa salasunah malakan. Ketika kamu mengucap yang seperti itu, ternyata turun 30 lebih malaikat, kemudian mereka berlomba-lomba untuk mengangkat doamu tadi. Ikhwani rahimakumullah, kalau kita hubungkan dengan hadis yang lain, ternyata salah satu dari doa iftitah adalah ucapan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Yang terpenting dari hadis itu, ketika ada saudara kita, baik posisi kita sebagai imam ataupun sama-sama menjadi makmum, kemudian bersin, maka kita tidak perlu mengucap yarhamukallah. Jadi ucapan yarhamukallah itu sebagai balasan saudara kita yang bersin, yang mau mengucap hamdalah di luar sholat.